Hairatul Tri Septiana. Ika Ulfa. Hadir. Kan semangat sekali ya. Tulis dia Ainul Fitri. Vina Lia Husnawati. Hadir. Baik. Siap untuk belajar? Siap. Coba sekarang lain dari keperluan belajar biologi di masukkan dulu ke dalam tas. Sudah? Baik. Hari ini kita masuk ke bab yang baru. Bisa dilihat gambar di depan? Bisa. Nah, gambar di depan. Kita belajar tentang perubahan lingkungan. Tapi topiknya itu di sini pencemaran lingkungan. Di bab perubahan lingkungan ini banyak sekali yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum itu, ibu-ibu ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian tentang istilah atau mungkin pernah mendengar tentang pencemaran lingkungan. Baik, sekarang coba keluarkan satu lembar ya. Ibu akan berikan beberapa pertanyaan. Tulis nama. Kita pemanasan dulu ya. Oke. Bisa dijawab? Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup nggak? Cukup. Oke, 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Yang sudah siapa? Sudah? Nah, baik. Nah, ibu ingin merefresh ulang nih, mengingatkan kembali materi atau pelajaran minggu lalu. Kita belajar tentang apa minggu lalu? Ekosistem. Oke, kita belajar tentang ekosistem. Di sini masih ada yang ingat apa sih ekosistem itu? Ekosistem yaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Oke. Nah, selain itu, kemarin kita juga sudah melakukan pengamatan tentang ekosistem di lingkungan sekitar. Apa saja yang telah kita amati? Ekosistem apa saja? Sungai sudah tadi ya. Itu beberapa ekosistem ya. Kita sampelnya saja. Nah, sekarang salah satunya tadi ekosistem pantai. Ada yang sering ke pantai nih? Saya. Semua masih suka pantai ya? Sore-sore. San apa? Oke, ekosistem pantai nih. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira jika banyak sampah di ekosistem pantai atau di pinggir-pinggir pantai, sampah baik itu dalam bentuk plastik, kemudian bekas-bekas makanan orang-orang yang berdatangan itu pengunjung pantai, apa kira-kira yang akan terjadi? Pencemaran. Oke, angkat tangan. Ika? Yaitu makhluk hidup yang ada di dalam pantai itu akan musnah atau mati, contohnya ikan. Misalnya kalau ada bekas sampah atau masker yang bakalan terkena di pantai, maka ikan itu bisa mati ataupun punah. Ada yang lain lagi? Merusak ekosistem. Nah, merusak ekosistem. Yang lain? Merusak suasana. Merusak suasana, merusak pemandangan kan? Iya. Oke, merusak pemandangan kayak tadi disebutin sama temennya. Kegiatan-kegiatan itu ternyata juga menimbulkan yang namanya pencemaran lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Manfaatnya apa kira-kira? Biar kita tahu. Biar kita tahu. Biar selain kita tahu materi tentang apa sih pencemaran lingkungan itu, kita juga dapat mengambil hikmahnya. Hikmahnya dalam apa? Nanti kalau kalian sudah belajar tentang pencemaran lingkungan nih, kalian bisa sadar, oh ternyata kegiatan-kegiatan yang ini yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari itu juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kita bisa sadar bahwa ini loh tanggung jawab kita bersama. Kita diciptakan di bumi ini sebagai apa? Sebagai khalifah kan? Sebagai khalifah untuk menjaga apa? Menjaga lingkungan kita agar tetap seimbang. Adapun nih tujuan pembelajaran kita ada 2 poin. Yang pertama itu nanti dalam proses pembelajaran kita, siswa akan mampu menganalisis apa sih penyebab dan bagaimana dampak dari
lingkungan yang terjadi di daerah kita, di daerah NTB, khususnya di NTB. Kedua, melalui kegiatan diskusi nanti, siswa juga mampu merekomendasikan solusi. Jadinya di sini kalian itu ditantang loh untuk memberikan solusi atau tawaran solusi yang terbaik menurut kalian di kelompok. Paham sampai di sini? Paham. Bentar. Nah, gimana caranya kita mencapai tujuan pembelajaran ini? Pertama, nih ada rangkaian kegiatan kita. Yang pertama itu nanti pembagian kelompok. Nanti ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, kemudian setelah pembagian kelompok, kemudian akan dibagikan lembar kerja yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Nah, setelah melakukan diskusi dan memperoleh hasil diskusi, kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Paham sampai di sini? Paham. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian. Oke? Oke. Selama proses pembelajaran, ibu akan melakukan penilaian. Penilaiannya apa saja? Yang pertama, ibu akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran. Kedua, selain sikap nih, yang kedua itu adalah keterampilan kalian nanti waktu presentasi. Dan selama proses presentasi itu ada mungkin dari kelompok lain yang mau menanggapi, kemudian mau memberikan pertanyaan, silakan. Ibu akan menunjukkan nih. Simak video berikut ya, tolong diamati dengan baik. Ada gompakan? Dah. Itu sedikit cuplikan video apa yang ditangkap dari video di depan. Ya, pencemaran lingkungan. Lain? Mungkin? Ayo harus berani, Ika. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa di video tersebut ada terjadi 3 pencemaran: pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Oke, ada 3 pencemaran tadi ya. Ya, Ya, ada air, ada tanah, dan ada udara. Yes. Nah, coba perhatikan. Itu kan secara umum nih terjadi di kota-kota besar. Dan terjadi tadi salah satunya itu di Kutub. Tahu Kutub? Tahu. Pernah ke sana? OTW. Ini hampir mirip dengan permasalahan yang di video tadi. Di sini di NTB, di daerah kita sendiri nih, di rumah kita sendiri. Nah, salah satunya itu ini. Bisa dilihat? Bisa. Aktivitas kendaraan. Ya. Kemudian ada Sampah. Ini adalah beberapa gejala dari pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah kita. Nah, baik, hari ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar dalam kelompok, melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan. Oke? Permasalahan yang ada di sini Ibu sudah tuangkan dalam MAPD ya. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, 4. Oh iya, sudah belajar. Sudah? Sudah, guru. Dipegang dulu LKPD-nya ya, kelompok 2. Kelompok 1. Oke, coba perhatikan dulu ya. Coba perhatikan dulu dari awal, dari tampilan depannya. Ya. Di sini ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ingat, jangan lupa tulis kelas, nama anggota kelompoknya. Kemudian pahami petunjuk kerjanya, jangan asal mengerjakan saja. Paham? Paham.
nih dari salah satu dari kalian atau lebih dari satu mungkin yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, ya silakan. Jadi kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini, kita dapat mengetahui berbagai permasalahan lingkungan seperti berbagai permasalahan lingkungan dan solusi-solusi untuk mencegah dan mengatasinya, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengolah sampah, menggunakan kendaraan seperlunya, dan mendukung program pemerintah dalam menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Oke, hebat ya, teman-teman. Kesimpulan yang luar biasa. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Betul, ya silakan. Dari pembelajaran kita pada hari ini tentang pencemaran lingkungan, kita bisa mengetahui bahwa pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencemaran lingkungan udara, air, dan tanah. Pencemaran lingkungan itu sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia yang menghasilkan limbah atau sampah. Oke, kasih dulu teman-teman. Bagus sekali ya atas kesimpulan tadi yang dari tadi yang ada yang bilang sudah belajar tentang kemudian pemberian solusi. Ada juga tadi yang menyimpulkan bahwa pencemaran itu ternyata banyak nih. Ada 3 kan, sama satu lagi. Ada yang namanya pencemaran suara. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sekarang ada refleksi sedikit. Ada refleksi sedikit. Sekarang Ibu akan membagikan kertas. Tolong diisi. Tujuan dari refleksi ini adalah sebagai catatan kecil untuk Ibu, untuk evaluasi pembelajaran ke depannya, untuk lebih baik lagi. Mungkin ada saran kekurangan Ibu dalam menyampaikan atau kegiatan yang mungkin lebih menarik lagi yang kalian mau. Paham sampai sini? Paham. Oh iya, sebelumnya bisa untuk kembali ke posisi semula. Oke. Rapi ya. Oke, Bu. Jangan lupa tulis nama. Jangan takut memberikan masukan kepada Ibu dan memberikan masukan kepada pembelajaran kita hari ini. Oke? Singkat, padat, dan jelas. Oh iya. Sekarang kita menutup pembelajaran. Ya? Oke, ya. Kita menutup pembelajaran dengan pertanyaan juga. Pertanyaannya juga. Silakan keluarkan pemahaman kalian tentang apa yang kalian sudah peroleh tadi. Bisa di lembaran yang berbeda atau dibalikannya, silakan. Silakan dikemukakan. Dengan Ibu memberikan sedikit pertanyaan di akhir pembelajaran, maka menandakan bahwa pembelajaran kita dicukupkan dulu sampai di sini. Kita bertemu minggu depan lagi. Namun sebelumnya, kita bertemu minggu depan lagi ya. Namun sebelumnya, Ibu ingin memberikan informasi. Tolong untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengolahan limbah. Dicari-cari informasi terkait limbah apa saja, kemudian bagaimana cara diolahnya. Sampai di sini? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, agar apa yang sudah kita pelajari, sudah kita ikhtiarkan, semoga menjadi berkah bagi dunia dan akhirat kita. Amin. Ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak tetap semangat ya. Ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Ya.